Jumlah permintaan klaim awal tunjangan pengangguran Amerika Serikat meningkat menjadi 200.000 di pekan yang berakhir 17 Januari. Meski demikian, penambahan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan konsensus proyeksi ekonom yang memprediksi klaim pengangguran akan naik mencapai 209.000 klaim. Jumlah warga Amerika Serikat yang mengajukan permohonan baru untuk tunjangan pengangguran meningkat. Menurut data Departemen Ketenagakerjaan, jumlah permintaan klaim awal tunjangan pengangguran naik 1.000 menjadi 200.000 di pekan yang berakhir 17 Januari. Namun penambahan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan konsensus proyeksi ekonom yang memprediksi klaim pengangguran di periode tersebut akan naik mencapai 209.000 klaim. Sementara di pekan sebelumnya, jumlah klaim pengangguran mencapai 199.000. Data ini menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika Serikat mempertahankan laju pertumbuhan pekerjaan yang stabil pada Januari. Tantangan dalam menyesuaikan data untuk fluktuasi musiman di sekitar musim liburan akhir tahun dan pergantian tahun telah membuat klaim menjadi bergejolak dalam beberapa minggu terakhir. Tetapi di tengah volatilitas tersebut, pasar tenaga kerja Amerika Serikat tetap berada dalam apa yang disebut oleh para ekonom dan pembuat kebijakan sebagai keadaan perekrutan rendah dan pemecatan rendah. Data klaim mencakup periode di mana pemerintah mensurvei pemberi kerja untuk komponen non-farm payroll dari laporan ketenagakerjaan Januari. Non-farm payroll meningkat sebesar 50.000 pada Desember, sejalan dengan rata-rata bulanan untuk tahun 2025. Sebagian dari penurunan klaim yang disebut berkelanjutan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa orang yang telah kehabisan masa berlaku tunjangan mereka yang dibatasi hingga 26 minggu di sebagian besar negara bagian. Berbagai sumber, IDX Channel. Harga minyak merosot sekitar 2% ke level terendah dalam sepekan pada perdagangan di hari Kamis seiring dengan berdanya ketegangan geopolitik setelah Presiden Donald Trump melunakkan sikapnya terhadap Greenland dan Iran serta munculnya sinyal positif yang berpotensi mengarah pada penyelesaian perang Rusia-Ukraina. Minyak mentah berjangka Brent ditutup merosot 1,8% menjadi $64,06 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate anjlok 2,1% ke posisi $59,36 per barrel yang merupakan posisi terendah dalam satu pekan. Adapun Trump mengatakan telah mengamankan akses penuh dan permanen Amerika Serikat ke Greenland melalui kesepakatan dengan NATO. Kepala NATO menyatakan negara-negara sekutu perlu meningkatkan komitmen terhadap keamanan kawasan Arktik guna menangkal ancaman dari Rusia dan juga China. Dan sementara itu di sisi lain Trump juga menyatakan berharap tidak ada lagi aksi militer Amerika di Iran, namun menegaskan Washington akan bertindak jika Teheran kembali menjalankan program nuklirnya. Selanjutnya, pemirsa, dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street berakhir di area positif pada perdagangan di hari Kamis mencatat kenaikan untuk hari kedua berturut-turut seiring investor kembali memborong saham setelah Presiden Donald Trump menarik ancaman tarif terhadap sekutu Eropa. Sentimen pasar juga didukung data ekonomi yang menegaskan ketahanan perekonomian Amerika Serikat. Pada perdagangan di hari Kamis dini hari, di hari Kamis pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,63% ke level 49.384, S&P 500 naik 0,55% ke posisi 6.913 dan Nasdaq Composite yang melonjak 0,91% ke level 23.436. Dan dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa mencatat kenaikan harian terbesar dalam hampir 2 bulan seiring dengan meredanya kekhawatiran investor setelah Presiden Trump menarik ancaman tarif terhadap negara-negara kawasan Eropa dan menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Greenland. Dan Stoxx 600 ditutup melonjak 1,03% ke posisi 608,86 dan DAX Jerman naik 1,2% ke posisi 24.856 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,12% ke posisi 10.150. PT Metropolitan Land Tbk membidik peningkatan marketing sales di tahun 2026 baik dari sisi pre-sales maupun recurring income. Optimisme perseroan tersebut sejalan dengan strategi pengembangan produk serta dukungan kebijakan makro yang relatif kondusif. Keputusan Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuan dinilai membawa angin segar bagi sektor properti, termasuk bagi PT Metropolitan Land Tbk. Direktur Perseroan, Olivia Surojo mengatakan, stabilitas suku bunga dinilai mampu menjaga minat beli masyarakat, khususnya pada segmen hunian yang mengandalkan pembiayaan kredit pemilikan rumah. Dengan BI rate yang tetap, bunga KPR masih berada di level yang cukup menarik bagi konsumen.
Menurutnya, kondisi tersebut membantu menjaga minat beli di tengah pemulihan daya beli dan kepercayaan konsumen yang masih berlangsung. Stabilnya suku bunga juga diyakini dapat mempercepat pengambilan keputusan pembelian, terutama pada segmen residensial. Ditambah dengan adanya insentif PPN DTP, peluang terjadinya transaksi di pasar properti dinilai semakin terbuka. Meski demikian, perseroan tetap menerapkan strategi penjualan yang selektif dengan menghadirkan produk-produk yang sesuai kebutuhan pasar. Perseroan secara khusus menyasar segmen first home buyer yang dinilai masih memiliki potensi permintaan yang cukup besar. Pada 2026, secara umum perseroan membidik peningkatan marketing sales dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi pre-sales maupun recurring income. Optimisme tersebut sejalan dengan strategi pengembangan produk serta dukungan kebijakan makro yang relatif kondusif. Dari sisi industri, outlook sektor properti domestik pada tahun ini dinilai relatif stabil, terutama untuk segmen hunian. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Matahari Putra Prima Tbk menyuntikkan modal ke anak usahanya sebesar 46,65 miliar rupiah. Ya, langkah ini dilakukan untuk memperkuat bisnis retail dan menjawab perubahan perilaku belanja masyarakat. PT Matahari Putra Prima Tbk menyuntikkan penyertaan modal ke anak usaha PT Super Ekonomi Retalindo atau SER sebanyak 46.650 saham dengan nilai 46,65 miliar rupiah. Dana ini berasal dari kas internal perusahaan dan telah mempertimbangkan kondisi keuangan secara menyeluruh. Setelah transaksi ini, modal ditempatkan dan di-store penuh SER meningkat menjadi 51,65 miliar rupiah. Manajemen MPPA menjelaskan penambahan modal ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas cakupan pasar dan menghadirkan gerai yang lebih dekat dengan konsumen. Langkah ini sejalan dengan perubahan pola belanja masyarakat yang kini lebih sering berbelanja dalam waktu singkat dengan nilai transaksi yang lebih kecil. Segmen konsumen berorientasi harga juga terus meningkat. Dana hasil penambahan modal akan digunakan untuk pengembangan gerai, modal kerja awal, pengelolaan persediaan serta penguatan sistem dan infrastruktur operasional. Transaksi ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan MPPA melalui pertumbuhan pendapatan, efisiensi operasional, dan peningkatan daya saing. SER juga diharapkan menjadi platform pengembangan usaha retail lainnya ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, misalnya emiten pengembang properti PT Intiland Development Tbk terus memperkuat portofolio di pasar Surabaya dengan meluncurkan tipe hunian premium terbaru di kawasan Geraha Natura menyasar end user kelas atas dengan memanfaatkan momentum proyeksi adanya pertumbuhan permintaan rumah pada tahun ini. Ya, Direktur Pemasaran Intiland Wilayah Surabaya Harto Laksono menjelaskan langkah ini diambil guna merespon tingginya permintaan pasar end user kelas menengah atas terhadap hunian yang mengedepankan privasi dan aspek kesehatan. Selain sektor hunian, Intiland juga mempercepat pengembangan area komersial melalui Soho Aurora. Sementara itu, manajemen mencatat adanya pergeseran preferensi konsumen di tahun 2026 di mana pasar cenderung menghindari sistem inden dan lebih memilih unit siap yang bisa diserah terimakan dalam waktu 3 hingga 4 bulan. Adapun untuk proyeksi pasar 2026, Intiland memproyeksikan pasar properti residensial tapak akan tumbuh moderat. Faktor utama pendorong pertumbuhan ini adalah stabilitas permintaan dari konsumen akhir serta dukungan stimulus fiskal dari pemerintah.